adik-adik, gimana kabar kalian semua? Masih kurang semangat nih Kak. Sekali lagi, apa kabarnya? Luar biasa. Baik adik-adik, seperti minggu biasanya, sebelum kita memulai ibadah kita, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yuk kita cek sama-sama. Oke adik-adik, sudah siap untuk memuji Tuhan? Kalau sudah siap, Kak Debbie dan Kak Dea ingin ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian dengan judul apa Kak Dea? Dari terbit matahari. Musik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami setiap harinya. Sehingga pada minggu ini kami dapat mengikuti sekolah minggu seperti biasanya. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Engkau menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, masih semangat? Masih dong Kak. Biar lebih semangat lagi, kita tepuk Yesus dulu yuk. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Nah, biar makin semangat lagi, Kak Dea dan Kak Debbie mengajak adik-adik buat nyanyi satu pujian lagi dengan judul Aku Istimewa dan Ku mau bernyanyi. Istimewa bukan akan kamu, istimewa bukan memuji karena kuat dan hebatku. Istimewa bukan akan kamu, istimewa bukan akan puji
'Cause you love me and I will sing your praise eternally. For you are love, 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 good to me, and you are wonderful eternally. And I will love, 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 as you love me, and I will sing your praise eternally. For you are love, 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 good to me, and you are wonderful eternally. And I will love, 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 as you love me, and I will sing your praise eternally. Adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan yang dipimpin oleh Kanatan, kita mau nyanyi pujian dengan judul Senin sampai Minggu. Musik! Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Shalom teman-teman, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami ada di surga, pada hari ini kami ingin mengumpulkan persembahan. Kiranya juga Tuhan Yesus memberkati persembahan kami ini agar berguna untuk pelayanan-Mu dan juga Gereja Gloria. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Baik teman-teman, sebelum kalian mengumpulkan persembahan, siapkan amplop dan tulis nama kalian, dan jangan lupa tulis tanggal untuk pada hari ini. Selagi menunggu persembahan, marilah kita angkat satu pujian yang berjudul Kami Bawa Pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan
adik-adik, sekarang Kak Debbie ingin memberikan pengumuman kepada adik-adik semua. Sebelumnya, Kak Debbie ingin mengucapkan terima kasih buat adik-adik semua yang masih setia beribadah kepada Tuhan. Walaupun ibadahnya masih dilaksanakan secara online, namun kita harus tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang pertama, Kak Debbie mewakili guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik semua yang berulang tahun pada minggu ini. Dari tanggal 25 April 2021 sampai tanggal 1 Mei 2021. Tetap sehat selalu dan panjang umur buat adik-adik kakak, dan tentunya selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan buat adik-adik kakak yang sedang mengalami pergumulan, baik itu sedang sakit, sedang berduka, ataupun mengalami masalah, tetap berdoa kepada Tuhan ya. Minta pertolongan kepada Tuhan agar Tuhan membantu setiap percobaan yang sedang adik-adik alami. Dan yang terakhir, adik-adik jangan lupa untuk selalu disiplin protokol kesehatan. Ingat 5M, yaitu yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga menjauhi kerumunan, yang keempat menjaga jarak, dan yang kelima membatasi mobilitas dan interaksi. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan pisah kelas ke kelas masing-masing. Kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan SPR. Selamat beribadah, Shalom. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ya pasti luar biasa dong. Nah, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita angkat satu pujian dengan judul I Love You, Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa,
Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu dari malam tadi hingga pagi hari ini kami dapat kembali bangun dan merasakan napas segar yang telah Engkau berikan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong kiranya Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadi pedoman di kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang amin. Adik-adik, pasti suka kan kalau melihat matahari? Ya pasti suka dong, tapi kita juga akan mengeluh karena kalau ada matahari pasti kita akan kepanasan. Lalu kita juga akan cepat haus, bunga-bunga atau tanaman layu, juga tanah menjadi kering dan terbelah-belah. Lalu kita akan rindu dengan hujan. Nah, hari ini kita akan dengarkan cerita tentang suatu waktu di mana ada sebuah desa atau sebuah kota di mana di sana tidak terjadi hujan sama sekali adik-adik. Lalu bagaimana mereka bisa bertahan hidup ya? Adik-adik penasaran nggak? Nah, kalau adik-adiknya penasaran, langsung saja kita mendengarkan ceritanya. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Pasti luar biasa dong. Baik adik-adik, dan hari ini Kengga akan bercerita tentang seorang raja yang dihukum oleh Tuhan adik-adik. Baiklah, sebelum kita mendengarkan ceritanya, Kengga harap adik-adik duduk yang manis ya, dan jangan ribut. Shh. Ya adik-adik, di Israel ada seorang raja yang bernama Ahad adik-adik. Dia menikah dengan wanita yang berasal dari negeri lain. Dan istrinya Raja Ahad ini tidak mempercayai Tuhan Allah adik-adik. Sehingga Raja Ahad dan istrinya ini menyembah patung adik-adik yang bernama Baal. Dan adik-adik, tentu saja Allah marah adik-adik mengetahui bahwa Raja Ahad dan istrinya menyembah patung berhala adik-adik. Sehingga Allah mengirimkan Nabi Elia untuk mengirimkan pesan adik-adik kepada Raja Ahad dan istrinya bahwa bangsa Israel akan dihukum adik-adik. Nah, Kengga punya cuplikan nih. Mari kita nonton bersama-sama. Oh, itu kuil yang sangat indah, Ahab. Kuil yang indah untuk permaisuri yang cantik. Sekarang kau tidak perlu merindukan Fenisia. Di sini kau dapat menyembah dewa Baalmu kapan saja. Dan semoga kau betah di rumah barumu denganku di sini di Israel. Apa kau cuma aku yang akan menyembah dewa Baal? Karena aku khawatir dengan pembicaraan rakyatmu tentang siapa Allah yang benar. Dewamu akan disembah di seluruh Israel, permaisuriku. Siapa yang berani berteriak seperti itu kepada Raja Israel? Itu Elia, nabinya Tuhan. Kau telah melakukan kejahatan di mata Tuhan. Kau membangun kuil dan mesbah untuk Allah yang palsu, Baal. Dan telah melakukan hal lain yang membuat Tuhan Allah Israel marah. Lebih dari raja-raja sebelumnya. Kau, Demi Tuhan Allah yang hidup, Allah Israel yang aku layan, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan, "Hup!" Dah. Bahkan tidak akan ada setitik embun pun di tanah. Aku tidak butuh Allahmu untuk hujan, Nabi. Apakah kau pikir dia bisa melawan Baal, dewa cuaca? Tambahkan kurbannya sampai Baal mendengar permohonan kita untuk hujan. Bawa ke sini orang yang bertanggung jawab atas musim kering ini. Dan jika kalian menemukan nabi-nabinya Allah, bunuh mereka. Temukan dimanapun mereka, terutama si Elia. Baik adik-adik, seperti yang adik lihat tadi, benar adanya Tuhan menghukum bangsa Israel karena mereka menyembah patung berhala adik-adik.
Setelah sekian lama, Israel kekeringan adik-adik. Dan seperti yang Tuhan bilang, dia tidak akan menurunkan hujan atau embun di Israel. Dan itu benar-benar terjadi adik-adik. Dan setelah itu adik-adik, orang-orang di bangsa Israel mulai bertanya-tanya, sampai kapan kekeringan ini terjadi adik-adik? Mereka mulai kehabisan bahan makanan, tumbuhan-tumbuhan mulai layu adik-adik. Dan mereka bertanya-tanya, sampai kapan ini terjadi? Dan tentu saja Tuhan Allah mendengar itu adik-adik. Lalu Tuhan Yesus merasa kasihan karena dia benar menghukum manusia, tapi juga dia tidak ingin manusia binasa adik-adik. Lalu adik-adik, Tuhan memanggil Nabi Elia lagi untuk menyampaikan pesan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan Allah akan menurunkan hujan dan membuktikan bahwa Tuhan Allah lah yang benar-benar berkuasa. Lalu Nabi Elia mendatangi Raja Ahab adik-adik dan memberitahukan bahwa Tuhan akan menurunkan hujan lagi ke Israel. Setelah itu Nabi Elia meminta kepada Raja Ahab untuk mengumpulkan semua rakyatnya adik-adik dan mendatangi Nabi Elia di Gunung Karmel untuk menemui Nabi Elia. Setelah rakyat-rakyat bangsa Israel ini berkumpul adik-adik, mereka langsung berangkat ke Gunung Karmel untuk menemui Nabi Elia. Setelah itu, sesampainya mereka di Gunung Karmel, mereka langsung bertemu dengan Nabi Elia. Dan Nabi Elia menunjukkan adik-adik bahwa benar-benar Tuhan Allah lah yang berkuasa atas langit dan bumi ini. Dia menaruh korban di atas mezbah yang ada di sana, lalu dia menunggu Tuhan Allah untuk menurunkan api adik-adik untuk membakar korban persembahan ini. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ayo, ada yang bisa tebak nggak? Dan benar adik-adik, tiba-tiba turun dari atas sebuah api adik-adik dan langsung membakar korban persembahan itu adik-adik. Langsung semua rakyat bangsa Israel bersorak-sorai adik-adik karena ternyata benar yang dibilang Nabi Elia bahwa Tuhan Allah yang benar-benar berkuasa. Lalu setelah itu Nabi Elia mengajak satu hambanya untuk naik ke puncak Gunung Karmel. Dan apa yang terjadi setelahnya? Mari kita lihat cuplikannya bersama-sama. Dan Elia naik ke atas Gunung Karmel. Lalu ia sujud ke tanah. Lalu ia katakan kepada hambanya, "Pergi dan lihatlah ke arah laut." 7 kali Elia memberitahunya untuk melihat. Akhirnya, untuk yang ke-7 kalinya, hamba itu melihat awan kecil. Ada awan kecil sebesar kepalan tangan di laut itu. Beritahu Ahab untuk menyiapkan kuda-kudanya untuk pulang sekarang. Jika tidak, hujan yang akan menghentikannya. Lihat adik-adik, hujan yang dikirimkan Tuhan itu benar-benar turun. Dan disinilah terbukti bahwa Tuhan Allah itu adalah yang paling berkuasa adik-adik. Setelah itu bangsa Israel langsung bersorak-sorai adik-adik di bawah hujan itu. Mereka berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan Allah. Semenjak saat itu adik-adik, bangsa Israel dan Raja Ahab mulai menyembah dan memuliakan nama Allah. Karena mereka tahu dan terbukti adik-adik bahwa Tuhan Allah lah yang berkuasa atas langit dan bumi ini.
Nah, itu dia cerita kita minggu hari ini adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya, Kak Helen mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dengan judul Angkat Kaki Silih Berganti. Goyang-goyang kanan dan kiri. Kita langsung aja. Angkat kaki silih berganti, goyang-goyang kanan dan kiri, putar ke kiri, putar ke kanan. Angkat kaki silih berganti, tepuk atas, tepuk bawah, tepuk lagi, tepuk atas, tepuk bawah, tepuk lagi. Bungkukan badan, jongkok berdiri, puji Tuhan sekali lagi. Angkat kaki silih berganti, goyang-goyang kanan dan kiri, putar ke kiri, putar ke kanan. Angkat kaki silih berganti, tepuk atas, tepuk bawah, tepuk lagi, tepuk atas, tepuk bawah, tepuk lagi. Bungkukan badan, jongkok berdiri, puji Tuhan sekali lagi. Tepuk atas, tepuk bawah, tepuk lagi, tepuk atas, tepuk bawah, tepuk lagi. Bungkukan badan, jongkok berdiri, puji Tuhan sekali lagi. Bungkukan badan, jongkok berdiri, puji Tuhan sekali lagi. Wah, mari kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Adik-adik luar biasa sekali dalam memuji nama Tuhan. Baik adik-adik, kita sekarang mau berdoa. Karena kita mau mengakhiri ibadah kita. Ayo, gimana sikap doa yang baik? Iya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu pada pagi hari ini Bapa kepada kami. Bapa, kami tadi sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi dapat kami mengerti Bapa dalam kehidupan kami dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Dan Bapa, kami tadi sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami. Terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Bapa. Dengan berakhirnya ibadah kami, itu artinya kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Tolong jaga dan lindungi kami Bapa dalam aktivitas kami nanti. Inilah doa dan permohonan yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu, dan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Adik-adik, mari kita sebutkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semuanya katakan amin. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye, Tuhan besertamu. Sampai jumpa minggu depan adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Di saat kami datang menyembah Engkau, dan bersama-sama kami nyatakan Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus kau segala.
di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang ini. Yesus segalanya, Tuhan dan Raja, oh Tuhan dan Rajaku. Sayapmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, percaya mujizatmu, ku alami. Ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizatmu.